Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Contoh, misalkan soalnya seperti ini, bentuk sederhana dari cos 60 derajat ditambah X dikurangi dengan cos 60 derajat dikurangi dengan X. Nah, yang ini kita gunakan rumus cos alfa tambah beta. Kalau yang ini kita gunakan rumus cos alfa kurang beta. Jadinya cos 60 derajat ditambah dengan X itu jadinya cos 60 cos X, karena di sini tambah berarti dikurang, sin 60 dikali dengan sin X. Terus untuk cos 60 derajat kurang X, jadinya, karena di sini kurang, masih kurang ya di sini. Jadi ini kita bisa ubah menjadi cos 60 derajat dikali dengan cos X, ditambah dengan sin 60 derajat dikali dengan sin X. Nah, kita ketahui bahwa untuk ini, kita keluarkan dari kurung terlebih dahulu. Jadi cos 60 derajat cos X dikurangi sin 60 derajat sin X dikurangi. Ya, ini kurangnya masuk ke sini jadinya cos 60 derajat cos X. Ini kurang jadi positif di sini jadi kurang juga atau negatif. Jadi negatif sin 60 derajat sin X. Nah, yang cos 60 derajat cos X ini dengan yang negatif ini habis. Nah, terus yang ini negatif sin 60 derajat sin X, ini juga negatif sin 60 derajat sin X. Jadi tinggal negatif 2 sin 60 derajat sin X. Nah, untuk sin 60 derajatnya, kita ketahui bahwa sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi negatif 2 kali 1/2 akar 3 dikali dengan sin X. Nah, negatif 2 dengan 2, ini habis, tinggal negatif 1. Atau negatif akar 3 sin X. Jadi bentuk sederhana dari cos 60 derajat ditambah dengan X dikurangi cos 60 derajat dikurangi X itu adalah negatif akar 3 sin X. Oke. Terus contoh yang kedua. Diketahui cos X sama dengan 5/13 dan sin Y sama dengan 4/5 dengan X dan Y adalah sudut lancip. Ya, jadi X dan Y adalah sudut lancip. Sudut lancip itu berarti kurang dari 90 derajat. Tentukan nilai daripada cos X ditambah dengan Y. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Kenapa? Karena untuk cos X sama dengan 5/13 ini menggunakan segitiga siku-siku dan menggunakan Pitagoras. Nah, kita tentukan X-nya di mana dulu, boleh di sini, boleh di sini. Ini untuk segitiga ini saya taruh di bawah. Jadinya di sini adalah sudut X-nya. Nah, berarti kalau di sini adalah sudut X-nya, cos itu adalah samping per miring. Berarti samping daripada X atau di bawah ini adalah sama dengan 5. Terus miringnya berarti yang di depan siku-siku. Berarti ini adalah miring, maka ini sama dengan 13. Nah, untuk mencari yang depannya X kita gunakan Pitagoras. Ini kebetulan adalah triple Pitagoras. Berarti kalau di sini 5, di sini 13, maka pasti yang di depan ini adalah 12. Ya, kalau mau mencari dengan menggunakan Pitagoras, rumusnya 13/2 itu sama dengan 5/2 ditambah dengan X/2 atau A/2. Kita misalkan terlebih dahulu sisi yang depan ini adalah A. Nah, nanti A-nya berapa ya? Kita akan pasti dapatkan 12. Itu kalau kita menggunakan Pitagoras. Maka dari segitiga ini bisa kita ketahui bahwa tadi cos X sama dengan 5/13, maka sin X-nya, sin itu depan per miring, yaitu 12/13. Ini untuk sudut X. Sudut Y-nya kita gunakan segitiga yang lain. Ya, kita gunakan segitiga yang lain. Di sini saya taruh Y-nya di bawah sini.
ya, maka kalau sin Y itu adalah depan per miring. Berarti depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Maka sisi yang bawahnya dengan menggunakan dalil Pitagoras itu sama dengan 3. Kalau mau mencari dengan menggunakan Pitagoras, rumus Pitagoras, maka 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan kita misalkan B pangkat 2. B-nya nanti kita dapatkan berapa, ya. Hasilnya pasti sama dengan 3. Nah, dari sini, dari segitiga ini adalah kita sudah dapatkan bahwa cos Y-nya itu sama dengan, cos itu adalah samping per miring, berarti 3 per 5, tadi sin Y sama dengan 4 per 5. Jadi kita sudah dapatkan nilai daripada cos X, sin X, cos Y, dan sin Y-nya. Selanjutnya, ya, kita masukkan ke rumus. Yang ditanyakan adalah cos X ditambah Y. Cos X tambah Y, tadi kalau tambah, berarti di sini kurang. Jadinya cos X, cos Y dikurangi sin X, sin Y. Cos X-nya berapa? 5 per 13. Cos Y-nya berapa? 3 per 5. Sesuai segitiga yang tadi ya. Dikurangi sin X-nya 12 per 13. Sin Y-nya 4 per 5. Kalikan. Ya, jadi ini kalau bisa langsung di ini kan ya. Bisa langsung di coret antara 5 dengan 5 ini. Kalau di sini kita kalikan saja dulu. 5 kali 3, 15. 13 kali 5 itu sama dengan 65. Dikurangi dengan 12 kali 4 sama dengan 48. 13 dikali dengan 5 sama dengan 65. Nah, ini penyebutnya sama. Jadinya bisa dikurangi langsung, 15 dikurangi 45 sama dengan negatif 33 per 65. Contoh 1. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai daripada sin 105 derajat. Sin 105 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa. Tetapi sin 105 derajat ini bisa kita dapatkan daripada sudut-sudut istimewa dengan menggunakan bantuan daripada sin alfa tambah beta atau sin alfa kurang beta. Kita cari, ya, kita cari sudut yang kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya adalah 105 derajat. Dan kita usahakan adalah sudut istimewa karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadinya yang cocok adalah sin 105 derajat itu sama dengan sin 60 ditambah dengan 45. 60 tambah 45, 105 derajat. Nah, sin 60 derajat ditambah 45 derajat ini sama dengan sin alfa tambah beta. Tadi rumus untuk sin alfa tambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Alfanya yang mana? 60 derajat. Betanya yang mana? 45 derajat. Jadinya sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat sin 45 derajat. 45 dan 60 ini adalah sudut istimewa. Kita pelajari di kelas 10 menentukan sudut-sudut istimewa. Ya, ini memang perlu karena kita harus karena kita menggunakan di jenjang-jenjang berikutnya. Jadi kita tinggal mencari, kita tinggal mengingat kembali bahwa sin 60 itu berapa nilainya. Oh, sin 60 hasilnya adalah 1/2 akar 3. Cos 45 1/2 akar 2. Jadinya 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2. Terus cos 60. Cos 60 itu kebalikan daripada sin 60. Ya, kalau sin 60 adalah 1/2 akar 3, maka ini cos 60 itu adalah sama dengan 1/2. Sin 45 sama dengan cos 45, yaitu 1/2 akar 2. Jadinya 1/2 kali 1/2, 1/4. Akar 3 dikali dengan akar 2 sama dengan akar 6. Oke. Terus 1/2 kali 1/2, 1/4, akar 2. Nah, jadinya bisa kita tulis 1/4-nya kita tarik keluar. Jadi dikali dengan akar 6 ditambah dengan akar 2. Itu ya. Untuk contoh 1. Contoh yang kedua. Ya, kita misalkan mencari nilai sin 15. Nah, kalau sin 15 itu 45 dan 60 juga. Tetapi dikurangi. Jadinya sin 60 derajat dikurangi 45.
maka kita menggunakan rumus sin alfa kurang beta. Jadi sin 60 derajat cos 45 derajat dikurangi cos 60 derajat sin 45 derajat. Cara menentukannya juga sama dengan yang tadi, hasilnya nanti adalah 1/4 kali dengan akar 6 dikurangi dengan akar 2. Jadi bedanya tadi kalau 105 derajat itu adalah 60 tambah 45. Kalau 15 derajat berarti 60 dikurangi 45 derajat. Contoh, tentukan nilai tangan 15 tanpa menggunakan kalkulator. Berarti tangan 15 sama dengan tangan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti kita menggunakan rumus tangan 60 derajat dikurangi tangan 45 derajat per 1 ditambah dengan tangan 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadinya tangan 60 berapa? Akar 3 dikurangi 1 per 1 ditambah akar 3 kali 1. Jadinya akar 3 kurang 1 per akar 3 tambah 1 dikali dengan, kita rasionalkan penyebutnya, berarti dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3 kurang 1 per akar 3 kurang 1. Jadinya akar 3 kurang 1 kali akar 3 kurang 1, jadinya 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah dengan 1 per akar 3 tambah 1 dikali dengan akar 3 kurang 1. Cara cepatnya depan-depan, belakang-belakang. Jadi akar 3 kali akar 3, 3. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Jadinya 3 ditambah 1 sama dengan 4, dikurangi 2 akar 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, masing-masing bagi 2. 4 bagi 2, 2. Negatif 2 akar 3 bagi 2 sama dengan negatif akar 3. Jadi nilai daripada tangan 15 sama dengan 2 dikurangi dengan akar 3. Contoh yang pertama. Misalkan sin alfa sama dengan 5/13. Tentukan sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangan 2 alfa. Bagaimana caranya? Kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Nah, kita taruh atau kita tentukan dulu tempatnya alfa. Mau di atas sini, mau di bawah sini boleh. Ya, di sini saya kasih untuk alfanya bawah sini. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring. Berarti depan daripada alfanya di sini adalah sama dengan 5. Terus miringnya yang mana? Miringnya itu yang ini, yang paling panjang di depan siku berarti di sini 13. Nah, yang kita perlukan lagi adalah sisi yang lain, yang satunya lagi, yaitu kita misalkan di sini sama dengan X. X tidak lain, kita gunakan Pitagoras. Jadi X sama dengan, ya, miring pangkat 2 dikurangi sisi depan pangkat 2. Jadi akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Jadinya akar 1/4 sama dengan 12. Oke, itu untuk nilai daripada X-nya. Maka dari situ kita bisa ketahui bahwa cos alfanya sama dengan, cos itu adalah samping per miring, berarti 12/13. Tangannya adalah depan per samping, berarti 5/12. Nah, ini kita gunakan untuk mencari sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangan 2 alfa. Dengan menggunakan apa? Rumus-rumus yang tadi. Yang pertama, sin 2 alfa. Rumusnya tadi adalah 2 sin alfa cos alfa. Sin alfa tadi berapa? 5/13. Terus 2-nya tetap. Terus cos alfa berapa tadi? 12/13. Jadinya 2 kali 5, 10. 10 kali 12, 120. 13 kali 13, 169. Oke, itu untuk sin 2 alfa. Nah, cosnya bagaimana? Cos 2 alfa sama dengan cos pangkat 2 alfa dikurangi sin pangkat 2 alfa. Ini rumusnya ya. Jadi, cos pangkat 2 alfa tidak lain adalah cos alfa pangkat 2. Nah, cos alfanya berapa tadi? 12/13. Pangkat 2 dikurangi sin pangkat 2 alfa berarti sin alfa pangkat 2. 5/13 pangkat 2. Jadinya 12 pangkat 2, 144, dikurangi 5 pangkat 2, itu 25, hasilnya adalah 119,
13 pangkat 2, 169. Karena sama penyebutnya berarti bisa dikurangi ya tadi. Jadi hasilnya adalah 119 per 169. Oke, nah bagaimana dengan tangannya? Tangan 2 alfa sama dengan, tadi rumusnya 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan pangkat 2 alfa. Tangan alfanya berapa tadi? 5 per 12. Jadi 2 kali 5 per 12 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 5 per 12 pangkat 2. Ini jadinya 10 per 12. Kalau ini jadinya 25 per 144. Jadinya nanti 25 per 144. Terus kalau 1 dikurangi 25 per 144, ini jadinya 144 dikurangi 5 per 144. Ya. Terus kita kalikan, kita balik. Jadinya tadi 10 per 12 dikali dengan 1 tadi? 119 per 144. Nah, jadinya hasilnya adalah 120 per 114. Contoh 2. Tentukan nilai trigonometri berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadinya di sini yang pertama adalah 2 sin 22,5 derajat, cos 22,5 derajat. Yang kedua adalah cos pangkat 2 67,5 derajat dikurangi sin pangkat 2 67,5 derajat. Bagaimana caranya? Ya, kita pasang. Kita tahu bahwa ini adalah bentuk daripada rumus daripada sin, yaitu 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Berarti yang menjadi alfa di sini adalah 22,5 derajat. Jadinya 2 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat itu sama dengan sin 2 kali 22,5 derajat. Jadinya sin 2 kali 22,5 derajat itu adalah 45 derajat. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Yang kedua adalah cos pangkat 2 67,5 derajat dikurangi sin pangkat 2 67,5 derajat. Ini cocok dengan rumus cos 2 alfa, yang menjadi alfanya adalah 67,5. Jadinya cos 2 kali 67,5 derajat. Jadinya cos 135 derajat. Jadi cos 135 derajat ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti bisa kita gunakan 180 dikurangi 45 derajat. Boleh juga menggunakan 90 ditambah 45 derajat. Oke, jadinya di sini cos 180 dikurangi 45 derajat. Karena berada di kuadran kedua, nilai cos di kuadran kedua adalah negatif. Berarti jadinya negatif cos 45 derajat. Ya, karena kita menggunakan 180, maka cosnya tidak berubah, tetap cos 45 derajat. Ini pelajaran kita di kelas 10. Jadinya hasilnya cos 45 itu adalah 1/2 akar 2, berarti negatif 1/2 akar 2. Nah, itulah nilai daripada trigonometrinya ini. Kita tidak menggunakan kalkulator, kita cuma menggunakan nilai-nilai daripada trigonometri sudut-sudut istimewa dan menggunakan rumus sudut rangkap. Oke, yang berikutnya, contoh yang ketiga, buktikan bahwa sin 3A sama dengan negatif 4 sin pangkat 3A ditambah dengan 3 sin A. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, sin 3A itu kita misalkan dengan 2A ditambah A. Ya, sama dengan 3A. Nah, dengan menggunakan rumus yang penjumlahan, sin penjumlahan, maka jadinya yang ini jadi alfa, yang ini jadi betanya kan. Jadi sin 2A cos A ditambah dengan cos 2A sin A. Nah, terus sin 2A ini, sin 2A kita ketahui di depan itu sama dengan 2 sin A cos A.
dikali dengan cos A. Ditambah dengan cos 2A itu adalah 1 dikurangi 2 sin pangkat 2A dikali dengan sin A. Jadinya 2 sin A cos pangkat 2A, cos A kali cos A, cos pangkat 2A, ditambah dengan 1 kali sin A. Sin A negatif 2 sin pangkat 2A berarti negatif 2 kali sin A berarti negatif 2 sin pangkat 3A. Jadinya 2 sin A cos pangkat 2A. Cos pangkat 2A ini kita gunakan identitas trigonometri, yaitu cos pangkat 2 ditambah sin pangkat 2 sama dengan 1. Atau kalau cos pangkat 2A berarti sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2A. Jadinya 2 sin A dikali dengan 1 dikurangi sin pangkat 2A. Ditambah dengan sin A dikurangi dengan 2 sin pangkat 3A. Jadinya 2 sin A dikurangi dengan, ya, ini 2 sin A kali 1, 2 sin A. 2 sin A dikali dengan negatif sin pangkat 2A berarti 2 sin pangkat 3A. Ditambah dengan sin A dikurangi 2 sin pangkat 3A. 2 sin A ditambah dengan sin A berarti jadinya 3 sin A. Negatif 2 sin pangkat 3A dikurangi 2 sin pangkat 3A berarti negatif 4 sin pangkat 3A ditambah 3 sin A. Itu jadi terbukti bahwa nilai daripada sin 3A sama dengan negatif 4 sin pangkat 3A ditambah dengan 3 sin A. Jadi ada beberapa rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah sin 2A tadi, yang kedua cos 2A, terus yang terakhir adalah identitas yaitu cos pangkat 2 cos pangkat 2A. Ya, kita gunakan sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2 sama dengan 1. Oke? Itu contoh yang ketiga. Oke. Kita lanjut ke contohnya. Contoh 1, tentukan nilai-nilai daripada cos 15 derajat. Yang kedua adalah sin 67,5 derajat. Yang ketiga adalah tangen 22,5 derajat. Jadinya untuk cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 derajat dibagi 2. Oke? Jadi cos 15 derajat itu sama dengan cos 30 derajat dibagi 2. Nah, ini adalah setengah sudut. Ya, X-nya yang mana? 30 derajat. Cos 30 derajat per 2 itu sama saja dengan 1/2 dari 30 derajat. Maka X-nya adalah 30 derajat. Ya, jadi bisa kita cari dengan menggunakan rumus cos tadi, yaitu plus minus 1/2 akar daripada 2 ditambah dengan 2 cos X. X-nya adalah 30. Jadinya 2 tambah 2 cos 30. Ya, jadi plus minus 1/2 akar dari 2 ditambah 2 kali cos 30 itu berapa? 1/2 akar 3. Jadinya plus minus 1/2 akar 2 tambah 2 kali 1/2, 1 kali akar 3, akar 3. Jadi hasilnya adalah plus minus 1/2 akar 2 tambah akar daripada 2 tambah akar 3. Nah, yang kedua, sin 67,5 derajat. Sin 67,5 derajat itu tidak lain adalah, maaf yang di sini sin ya. Jadinya sin 135 derajat per 2. Nah, karena di sini sin ya, di sini sin, maka kita gunakan rumus plus minus 1/2 akar daripada 2 dikurangi 2 cos X. Nah, X-nya yang mana? 135 derajat. Jadinya 2 cos 135 derajat. Jadi kita bisa tulis plus minus 1/2 akar daripada 2 dikurangi 2 kali. Nah, cos 135 derajat ini adalah 135 derajat berada di kuadran kedua. Jadi cos 135 derajat itu berarti 180 dikurangi 45 derajat. Maka karena cos di kuadran kedua negatif, maka jadinya negatif 45 derajat.
negatif cos 45 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadinya negatif 2 dikali dengan negatif 1/2 jadinya plus. Ya, maka hasil yang kita dapatkan adalah plus minus 1/2 akar dari 2 tambah akar 2. Ini untuk sin 67,5 derajat. Yang berikutnya, tangen 22,5 derajat. Tangen 22,5 derajat itu sama dengan cos 45 derajat per 2. Berarti X-nya adalah 45 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa rumus. Ya. Yang pertama kita misalkan menggunakan 1 dikurangi cos X per sin X. Jadinya 1 dikurangi cos 45 per sin 45. Jadinya 1 dikurangi 1/2 akar 2. Jadinya 1/2 kali 2 dikurangi akar 2 per 1/2 akar 2. Nah, jadi akar 2-nya bisa dihilangkan. Ya, akar 2-nya bisa dihilangkan. Jadinya 2 dikurangi akar 2 per akar 2. Untuk merasionalkan penyebutnya, maka kita kalikan akar 2 di bawah, maka harus kita kalikan akar 2 pun di atas. Jadi 2 kali akar 2, 2 akar 2, negatif akar 2 kali akar 2 adalah negatif 2, terus akar 2 kali akar 2, 2. Nah, 2 akar 2 dikurangi 2 per 2, itu bisa kita tulis akar 2 kurang 1. Itulah nilai daripada tangen 22,5 derajat. Kalau kita menggunakan rumus yang lain, yang tadi kan tangen ada 3 rumus ya, bisa kita gunakan ketiga-tiganya dan hasilnya pasti akan sama dengan ini akar 2 dikurangi dengan 1. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui tangen X sama dengan 3. Tentukan nilai sin 1/2X, cos 1/2X, dan tangen 1/2X. Nah, di sini diketahui tangen X sama dengan 3. Berarti tangen X itu sama dengan 3/1. Ingat, kalau tidak ada penyebutnya, maka penyebutnya sama dengan 1. Dalam segitiga digambarkan bahwa, kita gambar dalam segitiga siku-sikunya. Nah, X-nya ini kita taruh di mana terserah, mau di bawah atau di atas. Nah, saya taruh di bawah sini. Ini X-nya. Maka kalau tangen X sama dengan 3/1, tangen itu adalah depan per samping. Ya. Ta desa, tangen, depan per samping. Berarti depannya itu sama dengan 3. Sampingnya yang mana? Yang bawah ini sama dengan 1. Jadinya yang miringnya ya itu sama dengan akar 10. Ya, dari mana? Dari 3/2 ditambah dengan 1/2. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadinya akar 10. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa sin X sama dengan, ya, sin itu adalah depan per miring. Berarti 3 per akar 10 atau 3/10 akar 10. Terus yang cos X-nya itu adalah samping per miring. Berarti 1 per akar 10. Jadinya 1/10 akar 10. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah sin X-nya. Maka sin 1/2X-nya. Jadi sin 1/2X sama dengan plus minus daripada 1/2 akar dari 2 dikurangi 2 cos X. Jadinya plus minus 1/2 akar dari 2 dikurangi 2 kali. Ya, cos X-nya tadi berapa? Ya, 1/10 akar 10. Jadinya 2 kali 1/10 akar 10. Jadi plus minus 1/2 akar dari 2 dikurangi. Tadi 2 kali 1/10 jadinya 1/5 akar 10. Inilah untuk nilai sin 1/2X-nya. Untuk cos 1/2X-nya berarti plus minus 1/2 akar dari 2 ditambah 2 cos X. Nah, cos X-nya tadi adalah 1/10 akar 10. Jadinya plus minus 1/2 akar dari 2 tambah 2 kali 1/10 akar 10. Jadi plus minus 1/2 akar daripada 2 ditambah 1/5 akar 10. Itu untuk nilai cos 1/2X-nya.
Nah, yang terakhir adalah tangan 1/2 X-nya. Kita gunakan rumus 1 dikurangi cos X per sin X. Jadinya 1 dikurangi 1 per akar 10 dibagi dengan 3 per akar 10. Kita gunakan yang ini supaya lebih mudah perhitungannya. Jadinya 1 ini kita jadikan akar 10 per akar 10 dikurangi dengan 1 per akar 10 per 3 per akar 10. Jadinya akar 10 kurang 1 per akar 10 dibagi dengan 3 per akar 10. Nah, ini pembagian, pecahan dibagi maka bisa dijadikan perkalian. Akar 10 dikurangi 1 per akar 10 dikali dengan akar 10 per 3. Akar 10-nya habis, tinggal akar 10 dikurangi 1 per 3. Atau bisa kita tulis ya, 1/3 akar 10 dikurangi dengan 1/3. Atau 1/3 dalam kurung akar 10 kurang 1. Kita lanjut ke contoh, misalkan ini contoh 1. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari 2 sin 75 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Nah, di sini ada duanya ya. Kalau ada duanya berarti bisa kita gunakan rumus yang atas tadi. Jadinya kita tulis 2 sin 75 derajat cos 15 derajat itu sama dengan sin. Sin ini alfanya, ini betanya. Jadi sin 75 derajat ditambah dengan 15 derajat ditambah dengan sin 75 derajat dikurangi 15 derajat. Jadi rumusnya tadi 2 sin A cos B, 2 sin A cos B itu sama dengan sin A tambah B ditambah dengan sin A kurang B. Jadinya 75 derajat ditambah dengan 15 derajat hasilnya 90 derajat ditambah dengan 75 derajat dikurangi 15 derajat adalah 60 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Terus sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Udah, hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1/2 akar 3. Ini tidak bisa kita jumlahkan antara 1 dengan 1/2-nya karena ini bentuk akar. Udah, di sini inilah jawabannya. Jadi 1 ditambah 1/2 akar 3 saja. Contoh yang kedua. Ya, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai daripada sin 37,5 dikali dengan sin 77,5. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi di sini ada duanya. Nah, ini tidak ada duanya. Kalau tidak ada duanya di sini, tidak ada duanya depannya, maka kita pakai rumus yang kedua tadi, yang bagian bawah. Yang kita sudah bagi 2. Jadinya bisa kita tulis sin 37,5 dikali dengan sin 7,5 itu sama dengan, karena ini sin kali sin, maka negatif 1/2 dari cos 37,5 ditambah dengan 77,5 dikurangi dengan cos 37,5 dikurangi 7,5. Jadinya negatif 1/2 daripada cos 37,5 ditambah dengan 7,5 itu sama dengan 45 derajat. Terus 37,5 dikurangi 7,5 hasilnya 30. Jadinya cos 45 dan cos 30. Nah, cos 45 adalah 1/2 akar 2 dan cos 30 adalah negatif 1/2 akar 3. Jadinya negatif 1/2 dikali dengan negatif 1/2 akar 2 dikurangi 1/2 akar 3. Nah, ini kalau dikalikan ke dalam hasilnya kan negatif 1/4 ya, negatif 1/4, atau bisa kita tarik 1/2-nya keluar, ketemu dengan negatif 1/2 jadinya negatif 1/4, di dalam tinggal akar 2 kurang akar 3. Nah, itu seperti itu ya. Jadi untuk kita lihat saja kalau ada duanya di depan, maka kita pakai rumus yang atas. Di sini berarti tidak ada 1/2-nya. Ya, sebenarnya sama saja rumusnya ya. Terus kalau tidak ada duanya di depan sini, maka kita pakai depannya di sini ada 1/2-nya. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, di sini diketahui bahwa alfa tambah beta itu sama dengan 9M.
Terus 2 sin alfa cos beta itu sama dengan 3/4. Ya. Terus alfanya itu sama dengan pi per 2 tambah beta. Nah, ditanyakan tentukan nilai daripada M-nya. Ya, jadi karena yang pertama kita cari dulu karena alfa itu sama dengan pi per 2 ditambah dengan beta. Pi per 2 tambah dengan beta, maka bisa kita tulis alfa kurang beta sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 180 dibagi 2 atau 90 derajat. Terus 2 sin A cos B. 2 sin A cos B itu sama dengan 4/3. Nah, di rumus kita ketahui bahwa 2 sin A cos B itu adalah sin A ditambah B ditambah dengan sin A kurang B. Jadinya kita ganti 2 sin A cos B itu sama dengan 4/3. Terus sin A tambah B, ya. Sin A tambah B kita ketahui di sini sin A tambah B itu sama dengan 9M. Terus sin A kurang B tadi tidak lain adalah pi per 2. Jadi bisa kita tulis sin pi per 2. Lanjut. Nah, jadinya 4/3 sama dengan 9M ditambah sin pi per 2, sin 90 itu sama dengan 1. Jadinya kita tulis 9M ditambah dengan 1. Nah, bisa kita tulis 9M-nya di sini, 4/3-nya di sini tetap. Tapi kita balik tempatnya ya. Jadi 4/3 dikurangi dengan 1. 4/3 kurang 1 berarti 4/3 dikurangi 3/3. Kita samakan penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan atasnya. Jadinya 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 1/3. 9M itu sama dengan 1/3. M-nya berarti ya masing-masing bagi 9. Jadi M sama dengan 1/3. Ini dikali dengan 1/9. Ya, jadi 1/9 jadi 1/3, 1 kali 1 1, 3 kali 9 27. Jadi M-nya sama dengan 1/27. Oke, itu contoh yang ketiga. Jadi ini istilahnya kita harus mencari ya yang mana yang bisa kita gunakan untuk menerapkan rumus perkalian yang kita dapatkan tadi di depan. Nah, jadi di sini ya kita gunakan di sini dan beberapa yang kita ketahui kita masukkan. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Oke, kita ke contoh. Contoh 1. Nyatakan bentuk penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus berikut ke dalam bentuk perkalian. Sin 6x ditambah dengan sin 2x. Yang kedua adalah cos 2x dikurangi dengan cos 4x. Untuk yang pertama, sin 6x ditambah dengan sin 2x. Berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu 2 sin 1/2 A tambah B dikali dengan cos 1/2 A kurang B. Jadinya 2 sin 1/2 6x ditambah dengan 2x dikali dengan cos 1/2 6x dikurangi dengan 2x. Jadinya 6x ditambah 2x itu adalah 8x. 8x bagi 2 berarti 4x. Terus 6x dikurangi 2x adalah 4x dibagi 2 berarti 2x. Jadinya 2 sin 4x cos 2x. Ini adalah bentuk perkalian daripada sin 6x ditambah dengan sin 2x. Yang kedua, cos 2x dikurangi dengan cos 4x. Berarti kalau cos dikurangi dengan cos, berarti ini kita gunakan rumus yang keempat, yaitu negatif 2 sin 1/2 daripada 2x ditambah dengan 4x dikali dengan sin 1/2 2x dikurangi dengan 4x. Jadinya negatif 2 sin 2x ditambah dengan 4x adalah 6x dibagi 2 berarti 3x. Terus 2x dikurangi dengan 4x adalah negatif 2x dibagi 2 berarti negatif x. Jadinya sin negatif x. Ingat bahwa sin negatif x itu sama dengan negatif sin x. Kenapa? Karena sin negatif x itu berada di kuadran keempat. Ya, kebalikan daripada kalau positif kan
X berarti kuadran pertama. Kalau negatif X berada di kuadran keempat, ya. Kuadran keempat nilai sin itu adalah negatif. Berarti jadinya negatif sin X. Jadi negatif kali negatif hasilnya adalah 2 sin 3X sin X. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa cos 3X dikurangi dengan sin 6X dikurangi dengan cos 9X per sin 9X dikurangi dengan cos 6X dikurangi dengan sin 3X sama dengan tangan 6X. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikannya? Nah, yang pertama, kita cari dulu pasangan yang bisa kita gunakan rumusnya. Bisa kita gunakan rumus pengurangan atau penjumlahan yang menghasilkan, kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah genap karena harus kita bagi 2. Nah, di sini ada 3X, 6X, dan 9X. Kalau kita gunakan 3X dan 6X, berarti hasilnya 9X. Kalau kita bagi 2 kan, ganjil bagi 2 tidak habis ya. Berarti tidak bisa kita gunakan ini langsung. Terus 3X, 6X dengan 9X. Berarti ini 15X. 15X itu kalau kita bagi 2 juga, hasilnya juga ganjil, maka tidak habis juga. Maka yang cocok yang bisa kita gunakan adalah 3X dan 9X. 3X ditambah 9X kan 12. Terus 3X dikurangi dengan 9X kan negatif 6X. Maka bisa dibagi 2. Terus yang bawah juga seperti itu. Kita gunakan juga 9X dan 3X. Maka kita ubah saja. Kita ubah saja yang 3X, cos 3X dikurangi sin 6X dikurangi dengan cos 9X. Kita ubah cos 9X-nya ke depan dan negatif negatif sin 6X-nya ke belakang. Jadi kita kurung seperti ini. Berarti ini yang kita kerjakan untuk kita gunakan atau kita gunakan rumus pengurangan daripada cos-cos. Nah, yang di bawah juga seperti itu. Berarti sin 9X dan negatif sin 3X kita dekatkan. Yang negatif cos 6X kita taruh di belakang. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus pengurangan sin di sini. Jadinya, ini pengurangan cos, berarti rumusnya adalah negatif 2 sin. Negatif 2 sin daripada 3X ditambah dengan 9X, berarti 12X dibagi 2 berarti 6X. Terus 3X dikurangi dengan 9X, berarti negatif 6X dibagi 2, berarti negatif 3X. Jadinya negatif 2 sin 6X sin negatif 3X dikurangi dengan sin 6X. Yang kedua, sin 9X dikurangi dengan sin 3X. Sin 9X dikurangi dengan sin 3X, maka jadinya kita gunakan rumus pengurangan sin, berarti 2 cos 6X sin 3X. Jadinya cos sin ya, jadi cos 9X ditambah dengan 3X jadinya 12X dibagi 2 berarti 6X. Terus 9X dikurangi dengan 3X adalah 6X dibagi 2 jadinya 3X. Jadinya 2 cos 6X sin 3X dikurangi dengan cos 6X. Jadi yang sin negatif 3X ini sama dengan negatif sin 3X. Sin negatif 3X itu sama dengan negatif sin 3X. Sama dengan tadi yang sin negatif X. Ya, karena berada di kuadran yang keempat. Nah, negatif ketemu dengan negatif sin di sini, maka tinggal 2 sin. Negatifnya habis, sin 6X, sin 3X. Jadi, jangan bertanya lagi dari mana kok ini hilang, ini juga hilang. Karena sin negatif 3X itu sama dengan negatif sin 3X, negatifnya ketemu dengan negatif depan, hasilnya positif, negatif kali negatif positif, jadi tinggal 2 sin 6X, sin 3X. Dikurangi dengan sin 6X dibagi dengan 2 cos 6X sin 3X dikurangi dengan cos 6X. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sin 6X, di sini juga ada sin 6X. Nah, kita keluarkan sin 6X-nya. Sin 6X berarti kalau di sini keluar sin 6X-nya, yang di dalam tinggal 2 sin 3X. Jadi 2 sin 3X. Dikurangi dengan, kalau ini sin 6X-nya keluar berarti dikurangi 1. Itu. Ini juga yang ini ada cos 6X, di sini juga ada cos 6X. Kita keluarkan.
Jadinya yang di dalam tinggal 2 sin 3x dikurangi dengan 1. Perhatikan yang ini sama. Maka ini bisa kita coret. Ini dicoret, tinggal sin 6x dibagi dengan cos 6x. Sin bagi dengan cos hasilnya adalah tangen. Berarti tangen 6x. Nah, itu ya. Jadi untuk contoh yang kedua terbukti bahwa cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi dengan cos 9x per sin 9x dikurangi dengan cos 6x dikurangi dengan sin 3x sama dengan tangen 6x. Oke. Jadi perhatikan sekali lagi, kita pilih di sini yang mana yang menghasilkan atau hasilnya adalah genap supaya bisa kita bagi 2. Contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai daripada sin 75 derajat ditambah dengan sin 15 derajat. Yang kedua adalah cos 105 derajat ditambah dengan dikurangi dengan cos 15 derajat. Untuk yang pertama, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu 2 kali sin 1/2 daripada 75 derajat ditambah dengan 15 derajat dikali dengan cos 1/2 daripada 75 derajat dikurangi dengan 15 derajat. Jadinya 2 sin 1/2 daripada 75 tambah 15, 90. Ya, jadi 1/2 dari 90. Terus cos 1/2 daripada 75 dikurangi 15 adalah 60 derajat. Jadinya 2 sin 90 bagi 2 adalah 45 derajat. Terus 60 bagi 2 adalah 30 derajat. Jadinya 2 sin 45 derajat cos 30 derajat. Sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Terus cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Cos 30 adalah kebalikan daripada sama dengan sin 60 ya. Karena antara cos dan sin kan kebalikan nilainya ya. Ini adalah nilai, ingat kembali nilai-nilai sudut-sudut istimewa yang kita pelajari di kelas 10. Jadinya 1/2 kali 2 berarti habis ini tinggal 1/2 akar 2 dikali dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 6. Jadi hasilnya adalah untuk sin 75 derajat ditambah dengan sin 15 derajat adalah 1/2 akar 6. Yang berikutnya, yang bagian B, ini adalah rumus yang keempat lagi, berarti negatif 2 sin 1/2 daripada 105 derajat ditambah dengan 15 derajat dikali dengan cos 1/2 daripada 105 derajat dikurangi 15 derajat. Jadinya negatif 2 sin 1/2 daripada 120. 105 derajat ditambah dengan 15 derajat berarti 120. Terus 105 derajat dikurangi 15 derajat berarti 90 derajat. Jadinya cos 1/2 dari 90 derajat. Jadinya negatif 2 sin 60 derajat cos 45 derajat. Nah, sin 60 derajat berarti 1/2 akar 3, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi, negatif 2 dikali dengan 1/2 berarti negatif 1 dikali dengan 1/2 berarti negatif 1/2. Akar 3 dikali dengan akar 2 berarti akar 6.